Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa kembali menemani dalam program Lipstick alias Ulas Tip Cantik. Nah, tema obrolan kita kali ini adalah mari berkenalan dengan Slow Beauty. Nah, sedikit informasi ya Tribuners ya. Slow Beauty ini adalah perawatan kecantikan dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Nah, Slow Beauty ini lagi tren banget nih di dunia kecantikan dan lagi digandrungi oleh banyak sekali wanita di Lampung ini dan di seluruh Indonesia ya pastinya. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai Slow Beauty ini, kita sudah terhubung dengan Dr. Foni. Beliau adalah penanggung jawab dari Kusuma Beauty Clinic. Halo dok. Halo dok. Halo juga. Iya, suaranya agak serak ya dok ya? Panggilannya Tribuners. Iya, Tribuners. Oke. Lagi di mana dok? Saya di klinik nih, baru selesai praktek juga. Iya dok. Nah sebelum kita bahas soal tema kita ya dok ya, biar Tribuners ini lebih kenal dengan Dokter Foni. Dokter Foni ini kesehariannya prakteknya di mana ya dok ya? Saat ini saya tuh berpraktek di Kusuma Beauty Clinic di daerah Pahoman. Selebihnya saya ibu rumah tangga. Oh, jadi kalau mau perawatan sama dokter ke Kusuma aja dok ya? Ya, saat ini saya berpraktek di situ aja. Iya, oke. Nah, Dokter Foni kita langsung ke tema aja dok ya. Tapi sebelum kita membahas soal Slow Beauty ini dok, kenapa sih dok bagi wanita tuh kok penting sekali melakukan perawatan kecantikan dok? Perawatan wajah maksudnya. Bagi wanita ya? Kayaknya kok perawatan wajah itu penting untuk kita semua loh. Itu pendapat saya. Jadi tidak hanya untuk wanita, tetapi untuk setiap kita, baik itu pria maupun wanita. Karena yang namanya merawat, asal dari kata merawat itu kan artinya menjaga ya, menjaga, terus mempertahankan supaya segala sesuatu itu tetap baik ya. Seperti kita merawat tanaman misalnya. Kok tanaman perlu dirawat sih? Ya supaya tumbuhnya bagus, supaya nanti buahnya juga bagus, bunganya bagus. Nah, begitupun dengan pertanyaan tadi, kok penting ya wanita untuk merawat wajah? Ya, pastinya penting karena wajah itu adalah salah satu bagian dari tubuh kita kan. Jadi memang harus dirawat dan itu tidak hanya penting untuk wanita ya, Dini, saya koreksi sedikit, itu penting untuk kita semua. Jadi pria juga harus ya dok ya? Ya, betul. Iya, apalagi kalau pria itu karena ya, dok. Wajah atau kulit itu kan memang bagian dari tubuh kita, jadi ya pastinya sangat penting untuk tetap kita rawat. Iya, termasuk pria, berarti pria kan selama ini kan sering cuek ya, mulai sekarang jangan cuek lagi dok ya, harus perawatan ya dok ya. Iya dong. Iya, nah dampaknya apa sih dok kalau misalnya kita tidak melakukan perawatan wajah ini dok? Apa kita akan mengalami penuaan dini dok? Nah, ya bisa. Jadi seperti tadi kembali lagi, yang namanya merawat itu kan menjaga. Penuaan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Jadi yang namanya umur kan nggak mungkin berkurang, selalu bertambah. Dan yang namanya proses penuaan juga pasti selalu terjadi. Nah, itu makanya pentingnya kita merawat wajah atau merawat kesehatan kulit supaya proses penuaan itu tetap terjadi, tetapi bisa kita perlambat supaya jangan sampai terjadi penuaan dini yang tadi Dini sebutkan. Jadi dampaknya kalau kita nggak mau rawat, yaitu tadi penuaan dini dalam bentuk umur masih 20-an tapi kok fleknya udah muncul, umur masih 20-an kok kulitnya kelihatan keriput, seperti itu. Oh, itu mungkin dok ya, itu mungkin yang kalau cewek-cewek muda seperti saya itu tuh udah masih muda tapi udah dipanggil tante, dipanggil ibu, itu mungkin ya dok ya, penuaan dini tuh dok ya. Umur 20-an tapi mukanya boros gitu ya. Iya, boros, udah dipanggil tante gitu. Makasih tante gitu. Padahal maunya kan terima kasih kak gitu ya. Iya, maunya gitu, masih 20 tahunan dipanggil tante gitu kan, gimana gitu ya. Iya, nah kalau perawatan wajah ini bagusnya dimulai pada usia berapa ini dok? Nah kalau pendapat saya, ini juga banyak ya ibu-ibu yang suka tanya atau suka berpendapat gini, dok anak saya masih SMP loh dok,
saya nggak mau kasih apa-apa, nggak mau kasih macem-macem gitu. Kalau menurut saya, yang namanya perawatan wajah atau perawatan kulit itu harus sedini mungkin. Artinya dari masa kanak-kanak itu pun memang sudah harus tetap dijaga atau dirawat. Tetapi kan memang tingkat perawatannya semakin bertambahnya usia, kebutuhannya memang pasti kan akan berubah ya. Jadi kalau ditanya mulai dari kapan perawatan wajah itu penting, sedini mungkin. Sejak dari masa kanak-kanak juga kita sudah harus merawat. Hanya tingkat perawatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan pasti akan bertambah. Ya contoh lagi nih, misalnya, kalau masih kanak-kanak butuhnya hanya mandi saja, mandi pakai sabun. Nanti beranjak usia dewasa, beranjak usia pubertas, misalnya usia ABG, dia sudah mulai butuh lotion. Kalau habis mandi harus pakai lotion misalnya. Anak-anak usia sekolah kalau mau berangkat sekolah atau mau berolahraga yang aktivitasnya di luar terpapar sinar matahari, sekarang kebutuhannya dia sudah butuh menggunakan sunblock. Jadi perawatan harus dimulai sedini mungkin, disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat usia. Iya. Nah, Dok, baru-baru ini Dok ya udah mulai pertengahan dari pandemi corona ini Dok ya, kan muncul tren perawatan baru. Namanya tuh slow beauty. Gitu. Jadi slow beauty ini kalau saya sempat baca sekilas di internet ini, dia adalah perawatan dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Gitu. Nah, menurut pendapat dokter gimana sih Dok tentang adanya tren dari slow beauty ini Dok? Kalau istilah slow beauty sendiri, kalau menurut saya ini memang istilah baru. Tapi bukan sesuatu yang baru. Slow beauty itu muncul karena kita di masa pandemi ini mungkin banyak teman-teman atau tribuners yang tidak bisa melakukan perawatan ke klinik kan. Sehingga muncul sudahlah perawatan yang alami saja seperti itu. Tapi hal ini bukan hal yang baru. Nah, saya luruskan dulu bahwa istilah slow beauty itu tidak hanya merujuk kepada bahan-bahan yang digunakan harus alami, tidak. Tetapi slow beauty itu sebenarnya merupakan satu rutinitas, suatu kebiasaan yang baik yang akan menghasilkan kulit yang tetap sehat. Jadi bukan merujuk hanya kepada bahan-bahan yang digunakan, tetapi kepada rutinitas bagaimana kita menjaga kesehatan kulit itu. Hasilnya memang tidak instan, tapi menuju ke arah kulit sehat dan cerah itu. Jadi kalau pendapat saya, ini bukan sesuatu yang baru, ini sesuatu yang sebenarnya memang harus kita lakukan sudah sejak awal, tetapi muncul atau menjadi tren karena di masa pandemi ini banyak kita semua tidak bisa kemana-mana, sehingga kita harus berusaha menjaga kesehatan kulit kita sendiri di rumah dengan bahan apa adanya, seperti itu kan. Termasuk mungkin karena ini Dok ya, kan ada beberapa itu yang karena pandemi ini takut ke klinik kecantikan gitu. Itu mungkin salah satu dari penyebab dari munculnya tren slow beauty ini kan Dok ya? Ya, sehingga muncul istilah itu. Kalau mungkin saya kaitkan dengan istilah new normal. Kita kan sekarang sering sebut-sebut new normal ya. Kalau menurut saya new normal itu bukan new normal. Memang itu adalah sebuah kebiasaan yang sebenarnya sudah harus kita lakukan sebelum adanya pandemi ini. Misalnya kalau mau makan cuci tangan, kalau habis memegang sesuatu kita harus cuci tangan, kalau kita batuk atau flu harus menggunakan masker, terus tidak berhimpit-himpitan di kerumunan. Itu kan memang sebenarnya sebelum adanya pandemi harusnya sudah menjadi sebuah habit, tapi sekarang menjadi lebih dipertegas dengan istilah new normal. Begitupun dengan istilah slow beauty ini. Jadi sehingga muncul istilah baru, istilah tren ya saat ini. Iya, jadi itu sebenarnya cuma sekedar istilah aja Dok ya, tapi sebenarnya perawatannya pun sama saja dengan sebelum adanya pandemi ini ya Dok ya. Iya, suatu rutinitas yang memang sudah harus dilakukan. Iya. Nah, tapi gimana nih Dok untuk
mereka yang meskipun sekarang sudah new normal, tapi mereka masih takut ya untuk datang ke klinik kecantikan ini, Dok? Tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, misalnya tetap rajin mencuci wajah, kemudian tetap makan makanan yang sehat, tetap menggunakan produk-produk yang rutin dilakukan, misalnya menggunakan sunblock. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dihentikan atau tidak bisa lepas karena kita ini tinggal di negara tropis. Jadi untuk teman-teman yang masih belum berani ke klinik, nggak apa-apa, perawatan tuh tidak harus di klinik. Kalau untuk konsultasi langsung dengan dokternya, saya rasa sekarang hampir semua klinik melakukan konsultasi online. Tetapi untuk rutinitas menjaga atau merawat kesehatan kulit itu tetap harus dilakukan. Misalnya, saya selalu bilang, yang namanya kalau orang kulitnya berminyak, yang namanya cuci muka tuh nggak boleh mager. Dini ini nggak sering dengar nggak banyak teman-teman yang di masa pandemi ini karena WFH kemudian sekolah juga nggak berjalan ya, maksudnya mereka nggak datang ke sekolah, mereka tuh males mandi loh, males mandi, mager dok, boro-boro cuci muka mandi, saya males gitu. Itu banyak yang melakukan hal seperti itu. Nah itu kan sebuah kegiatan yang harusnya tidak boleh berubah. Jadi meskipun nggak ke klinik, yang namanya cuci muka ya tetap rajin supaya apa? Komedonya nggak muncul. Jadi nggak perlu sibuk untuk, aduh dok ini jerawat muncul, komedo muncul, saya perlu facial. Karena berapa bulan ini nggak rajin cuci muka. Terus minum air putih cukup. Makan makanannya yang sehat. Jangan di masa pandemi ini banyaknya jajan. Makanannya pedas-pedas, minyak-minyak, minumannya juga minuman-minuman yang manis-manis. Nah itu kan bukan healthy food, sehingga juga akan mempengaruhi kesehatan kulit, baik itu kesehatan kulit secara keseluruhan maupun kesehatan kulit wajah. Jadi tetap lakukan kebiasaan yang sehat. Iya. Kalaupun takut ke klinik kecantikan kan mungkin di Kusuma bisa konsultasi online, bisa ya dok ya? Ya, saat ini saya rasa bukan hanya Kusuma, tetapi hampir semua klinik membuka konsultasi online sih. Nah, untuk produk itu pasti banyak cara ya, bagaimana bisa mendapatkan, entah dikirim, entah diambil oleh ojol. Iya. Seperti itu. Nah, tapi gini dok, untuk yang slow beauty ini dok kan masih ada beberapa orang ya, mungkin sebelum kita webinar ini dok ya, mereka kan masih menerapkan slow beauty itu mereka perawatan kecantikan dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Ya mungkin ya kata dokter tadi kan yang seketemunya aja di rumah gitu kan. Nah itu sebenarnya aman nggak sih dok? Soalnya saya pernah ngobrol dengan dokter kecantikan juga, sebenarnya kalau perawatan kecantikan itu kita harus tahu dulu jenis kulit kita gitu. Sedangkan untuk mengenali jenis kulit itu tidak semua orang bisa gitu kan. Nah itu sebenarnya aman nggak sih dok menggunakan bahan-bahan perawatan dengan bahan alami ini tanpa kita tahu jenis kulit kita gitu dok? Betul. Jadi dari referensi yang saya baca ya, bahwa slow beauty adalah sebuah perawatan, rutinitas perawatan di mana kita memang harus mengenali apa sih yang kita butuhkan, what we really need, apa yang kulit kita butuhkan. Nah, kebanyakan masyarakat atau kebanyakan teman-teman itu trennya tuh mereka tidak mengenali mereka butuhnya apa, tetapi trennya adalah ikut-ikutan. Oh, si teman saya itu pakai maskernya yang ini loh, jadi terus diikutin, padahal sebenarnya dia nggak butuh. Atau teman saya tuh kulitnya kinclong karena rajin maskeran pakai maaf saya sebut misalnya pakai putih telur, padahal sebenarnya dia tidak butuh putih telur, dia butuhnya misalnya jeruk nipis, lemon, atau mungkin dia lebih cocok menggunakan buah-buahan seperti timun. Jadi memang intinya adalah harus mengenali dulu jenis kulit kita tuh apa, kebutuhannya apa, supaya nggak salah. Iya, dampaknya apa sih dok kalau misalnya salah gitu, kita perawatan itu meskipun dia katanya dari bahan yang alami itu ada dampaknya nggak dok ke wajah kalau tidak sesuai? Iritasi dan alergi. Jadi ada beberapa yang datang ke klinik
dokter saya jerawatan, saya baca-baca di internet katanya harus pakai lemon, jadi saya rutin pakai lemon, tapi dia datang dengan kondisi kulit tuh merah dan rasanya panas. Saya bilang, kamu ini pakai apa? Dok, saya cuma pakai lemon aja loh dok. Kok bisa? Iya, saya baca-baca di internet. Nah, ternyata salah cara mengaplikasikannya. Itu juga penting. Jadi selain mengenali apa sih yang kita butuhkan, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan. Ada yang pakai lemon memang bagus untuk mengurangi minyak, tetapi cara pakainya digosok-gosok. Nah, itu akhirnya iritasi. Ada lagi juga misalnya memang kulitnya sensitif, dioles dengan putih telur. Nah, putih telur itu kan protein. Kalau orang yang memang dia ternyata ada faktor alergi, akhirnya bukannya bagus malah alergi. Jadi dampaknya kalau misalnya salah pemilihan bahan dan salah cara pengaplikasiannya, efeknya iritasi, alergi, atau tidak terjadi apa-apa, dia tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Iya. Nah, gimana, ada nggak sih dok cara kita untuk kita mengetahui jenis kulit kita gitu dok, tanpa kita harus datang ke dokter gitu, ada nggak dok? Yang paling simple pasti dengan perabaan. Jadi kalau kulitnya berminyak, rata-rata sih pasti mudah sekali mengenali. Dipegang seperti ini saja sudah kelihatan kulitnya berminyak. Kalau kulitnya kering, biasanya kita perlu raba, kemudian terus kita naikkan, itu akan kelihatan. Kalau kulitnya keriput-keriput, itu berarti kulitnya biasanya kering. Jadi cara simple adalah dengan perabaan. Apakah kulit kita jenisnya normal, kemudian kering, atau berminyak. Itu dulu deh yang paling simple. Kemudian kalau misalnya, oh kulit saya sensitif, berjerawat, kulit saya sensitif, mudah alergi, itu biasanya kan terjadi pasti tidak dalam waktu cepat, tapi dia pasti sudah sering mengalami hal itu. Oh saya kalau pakai, atau gini, dia mengenali, oh saya kalau habis makan sesuatu kulit saya gampang jerawatan. Itu dia, setiap orang sudah harus mengenali, oh saya ini alergi atau saya ini sensitif dengan makanan yang apa, sehingga saya menimbulkan jerawat. Gitu. Iya. Nah, dok, kan gini dok, ada beberapa produk ya, bukan dari dokter kecantikan ya, tapi yang banyak kalau saya lihat sih dari banyakan itu dijual online ya dok ya. Itu produk perawatan kecantikan itu dia ada embel-embelnya, ini dari bahan yang alami nih, atau ini dari bahan herbal nih gitu. Itu banyak banget dok, cukup banyak lah dijual di online itu dok. Nah, dan banyak juga wanita yang akhirnya tertarik untuk membeli produk online itu dok, karena ya satu harganya murah, ada diskon gitu dok. Nah, gimana sih dok pendapat dokter mengenai produk-produk perawatan yang dijual online ini, meskipun dia katanya dari bahan yang alami, yang herbal gitu dok? Kunci pertama pada saat kita mau membeli produk di mana tidak ada konsultan, beauty konsultannya ya. Jadi kebanyakan kan itu yang jual online bebas, siapa saja boleh jual ya. Perhatikan bahwa ada nomor notifikasi BP POM. Itu yang pertama harus dilihat. Nah setelah dilihat apakah ada notifikasi BP POM-nya, dicek lagi ke situs BP POM-nya, bener nggak tuh? Jangan-jangan nomornya cuma buat-buatan aja. Dicek lagi, oh ya bener ini nomornya keluar. Nah ada lagi, nomornya bener, BP POM-nya udah ada, jelas ada. Penjualnya, kalau bisa sih belinya memang di toko-toko atau di gerai-gerai yang resmi. Jangan yang, jadi kita pastikan dulu bahwa memang oh toko ini menjual produk-produk asli. Karena banyak juga produk-produk yang saat ini sudah beredar di masyarakat, sudah resmi ada BP POM, ternyata dipalsukan. Nah, jadi tipsnya itu, pastikan dulu ada nomor notifikasinya, kemudian dicek lagi ke situs BP POM-nya, dan belinya harus di gerai yang gerai apa namanya,
gerai aslinya ya, atau gerai yang resminya, gitu. Iya. Lalu dan kenali juga, kembali lagi ke kenali dulu kebutuhan kulit kita apa. Jangan ikut-ikutan. Paling sering kan ikut-ikutan. Teman saya pakai produk A, yang kodenya ini, jadi dia mintanya juga yang seperti itu. Padahal dia butuhnya bukan itu. Dia butuhnya kan orang kalau jualan, oh ini produk herbal atau produk apapun, kan pasti ada item-itemnya ya. Oh ini untuk tipe kulit kering, ini untuk tipe kulit jerawat, ini untuk glowing, ini untuk sekian-sekian gitu. Jadi makanya harus belinya yang sesuai dengan kebutuhan, jangan ikut-ikutan. Itulah kata kuncinya, jangan ikut-ikutan. Mesti kenal dulu kebutuhan kulit kita apa dan kita maunya apa. Iya. Nah itu dok, itu yang juga cukup sering saya temuin dok. Misalnya dia sebenarnya dia dengan produk perawatan kecantikan yang sebelumnya sebenarnya udah bagus kulitnya. Tiba-tiba dia ngelihat temennya gitu kan kok lebih bagus, ganti lagi. Ngelihat yang lain ganti lagi. Jadi kayak gitu dia dok ya. Ganti-ganti terus. Iya, ya itu senangnya. Ya saya rasa itu naluri setiap manusia ya. mau mencoba sesuatu yang baru. Kalau nggak kayak gitu, nanti toko-toko yang buka baru atau klinik-klinik nggak ada yang nyoba Mbak Dini. Iya, nah ini dok, jadi memang kalau saya perhatikan memang yang produk-produk dijual online ini yang dari bahan alami ini memang semakin mendukung dari slow beauty ini dok gitu. Karena kan slow beauty ini kan identik sebelum kita ngobrol nih dok ya, identik dengan perawatan dari bahan-bahan yang alami gitu. Nah, tapi ini sih dok, kalau seandainya kita salah memilih produk itu dampaknya apa? Iritasi gitu dok ya? Iritasi, alergi. Alergi. Gitu. Dan yang paling parah kalau judulnya alami. Sekarang kita nggak usah ngomong tentang krem ya atau produk kecantikan. Kita bicara soal jamu dulu deh. Jamu itu kan diklaim dari bahan-bahan alami ya. Tetapi ternyata kita juga sering ya dengar di berita bahwa di dalam jamu sendiri itu diselipkan obat-obatan. Tapi mereka mengklaim itu jamu-jamu. Halo dok, kok macet dok ya? Herbal. Begitupun dengan produk. Sebenarnya diselipkan bahan-bahan obat yang dari sana ya. Halo dok. Halo dok. Halo. Iya, agak macet internet dok. Saya. Ya sinyal mungkin dok ya. Macet nggak? Internet saya mungkin ya. Sekarang udah lagi, udah ya. Iya. Sampai mana tadi ya? Sampai yang bahan-bahan herbal tadi. Iya, sampai jamu benar. Diselipkan bahan-bahan obat-obatan yang ternyata bukan herbal. Nah, macet lagi. Halo dok. Arahnya selain alergi Halo dok. Iritasi tadi, keracunan. Banyak juga kita jumpa menggunakan mengambil bahan yang bukan cuma selain alergi, tetapi iya dok. Halo dok. Iya, internetnya agak gangguan ya dok ya. Nah, terakhir ini dok, kita gimana sih pendapat dokter itu soal orang yang ya. Dok? Halo dok? Enggak. Lanjut. Iya dok. Nah terakhir ini dok, gimana pendapat dokter nih soal orang yang sampai sekarang, ini bukan wanita aja sih dok, tapi juga pria,
Gimana pendapat dokter tuh soal mereka tuh yang sampai sekarang masih takut melakukan perawatan apapun karena mereka takut ketergantungan. Nah ini masih ada dok ya, masih masih santer di Punya masyarakat stigma soal atau pendapat ketergantungan. yang seperti itu ya. Mau itu alami, mau itu enggak, itu mereka tetap takut gitu loh dok, karena mereka takut katanya ketergantungan nanti kalau udah lepas jerawatan gitu. Nah itu masih banyak dok sampai sekarang dok. Sekarang saya coba tanya sama Mbak Dini dulu. Mbak Dini kalau mandi pakai sabun nggak? Iya, blok. Halo dok? Ya macet lagi. Dokter? Aduh macet mas. Kalau keramas pakai shampoo? Iya bener dok. Iya. Internetnya ini ya. Ya tapi suara dokter masih terkenal kalau meskipun putus-putus dok. Ya dok lanjut aja dok. Oke, ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kalau masih takut perawatan, kembali lagi ke pertanyaan paling pertama tadi, istilah dari merawat. Merawat itu apa sih? Merawat itu kan nggak mesti selalu harus harus menggunakan, harus pakai laser, merawat harus facial, harus gimana tuh enggak loh. Yang namanya merawat sejak usia dini itu ya rajin cuci muka, kemudian kalau usianya memang sudah 40 tahun ke atas ya harus pakai pelembab yang sesuai. Jadi kalau istilah ketergantungan tadi yang saya mau tanyakan, tadi saya tanyakan, Mbak Dini kalau mandi pakai sabun nggak? Iya pakai. Pakai ya. Kalau keramas pakai shampoo nggak? Iya ya toh. Pakai lah ya. Kalau enggak rasanya lengket. Beda dong. Ya. Nggak enak kan? Ketergantungan sama sabun dong berarti. Nah iya benar juga. Nah, jadi stigma atau pola pikir bahwa oh saya kalau pakai sesuatu nanti ketergantungan, ya itu pola pikir yang jadul banget deh. Pola pikir ketergantungan, tapi namanya merawat itu ya memang harus terus-terusan. Merawat itu kan kita menutrisi kulit kita. Kalau orang makan nalurinya mesti lapar. Terus kita makan, apakah kita ketergantungan sama makanan? Istilah ketergantungan itu kan begini, kalau kita ambil analogi orang narkoba ya, pada saat dia mengkonsumsi satu bahan narkoba atau psikotropika, waktu dia konsumsi itu badannya enak dan sebagainya, pikirannya enak, plong, tapi begitu enggak dia mengalami kayak satu kesakitan, sakit kepala yang hebat, badannya rasanya menggigil, tidak enak gitu. Bukannya kembali ke normal saja, oh ya saya minum oke, nggak minum oke. Nah itu bukan ketergantungan. Kalau ketergantungan yang kayak tadi narkoba, kalau dia pakai oke, kalau dia nggak pakai dia jadi sakau. Nah pakai krem perawatan, waktu dipakai oke ya seharusnya, masa iya kita pakai sesuatu tidak menghasilkan hasil yang baik, tapi pada saat tidak dipakai ya juga nggak apa-apa, ya gitu-gitu aja. Tapi yang namanya proses aging atau proses penuaan terus terjadi. Jadi jangan sampai mengeluh nanti usianya udah 40-an tahun, dok saya kok sekarang muncul flek ya, orang dulunya saya tuh padahal nggak pernah pakai apa-apa. Saya akan selalu jawab gini, ya justru karena ibu nggak pakai apa-apa itu makanya sekarang umur 40 muncul flek. Jadi stigma atau pemikiran bahwa aduh saya takut loh nggak mau pakai apa-apa karena saya takut ketergantungan, please lah, itu pola pikir yang salah. Yang namanya merawat itu ya merawat. Seperti kita merawat rambut kita, kalau keramas pakai shampoo, kalau kita mandi ya pakai sabun. Kulit kita kan untuk kulit wajah juga pasti perlu nutrisi, perlu vitamin. Jadi memang harus dirawat sejak dini. Dan yang namanya perawatan tidak selalu harus yang merujuk kepada hal-hal yang wah-wah seperti itu. Hal-hal simpel dikerjakan itu sudah namanya merawat. Iya,
mungkin pola pikir harus dirubah Dok ya. Kalau sekarang perawatan itu bukannya ketergantungan tapi kebutuhan ya Dok ya. Betul, nah itu kata kuncinya. Jadi yang namanya merawat kulit itu bukan sesuatu yang ketergantungan, tetapi sebuah kebutuhan. Saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Karena semua orang nggak mau tampil tua, maunya tetap awet muda. Makanya ada acara lipstick, berbagi tips cantik. Oh ya Dok, ada satu yang lupa saya tanyakan Dok. Ya. Kalau yang perawatan slow beauty itu kan artinya dia kan bukan perawatan yang instan ya. Nah ini ada nih yang kebalikannya Dok, ada produk perawatan itu yang menawarkan hasil yang instan gitu, yang cepet gitu, artinya baru seminggu dipakai ini langsung glowing gitu mukanya gitu. Nah ini gimana Dok? Itu kan produk seperti ini sekarang sebenarnya juga masih cukup banyak Dok ya dijual itu ya Dok ya. Itu gimana Dok pendapat dokter mengenai produk-produk ini Dok? Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya instan memang perlu dicurigai. Jadi pendapat saya ya memang segala sesuatu tidak bisa instan. Tapi memang harus ada perubahan, bukan berarti juga misalnya oh kita pakai produk udah 2 bulan, 3 bulan hasilnya begitu-begitu aja, terus kemudian penjualnya beralasan oh nggak apa-apa ini kan slow beauty. Ya nggak gitu juga. Tapi kalau misalnya pakai baru seminggu kemudian putihnya yang putih banget gitu, glowingnya yang glowing banget, itu kan kita perlu curiga. Jadi yang seperti itu memang yang perlu dicurigai. Slow beauty tidak berarti slow-slow amat, tapi normal-normal saja lah. Misalnya ngobatin jerawat, dipakai seminggu, ya jerawatnya mendingan sih, tapi masih muncul, ya iyalah kan baru seminggu. Tapi berangsur-angsur seiring berjalannya waktu, kita mau jerawat itu semakin hari semakin berkurang. Jadi memang kita harus waspada dengan produk-produk yang menawarkan atau yang kita rasakan sendiri pada saat kita gunakan, terus kok hasilnya terlalu berlebihan. Iya. Untuk bahan apa tuh yang dipakai gitu. Jadi memang harus waspada. Jangan-jangan merkuri itu Dok ya? Ya benar. Dan kalau untuk merkuri, bicara merkuri itu warna putih yang dihasilkan tuh beda. Jadi warna putihnya itu biasanya dia cenderung pucat, terus pucat lah kayak kertas gitu. Jadi bukan putih yang kulit yang sehat gitu. Iya Dok. Nah terakhir nih Dok, sebelum saya tutup Dok, ada nggak sih Dok pesan-pesan dokter untuk cewek-cewek di luar sana dan cowok sekalian Dok, ini biar di studio juga dengar Dok, mengenai perawatan kecantikan Dok? Perawatan wajah lah gitu. Cowok kan bukan kecantikan ya Dok ya? Kegantengan. Oke, jadi kalau tips dari saya yang pertama, yang namanya perawatan itu harus dijadikan sebuah kebutuhan, bukan lagi sesuatu yang wah atau sesuatu yang berlebihan. Dan perawatan wajah tidak selalu harus pakai produk yang mahal-mahal, tetapi bisa dimulai, karena ini konteksnya slow beauty ya. Jadi perawatan wajah itu bisa dimulai dari rutinitas sehari-hari, seperti yang tadi saya katakan dari awal. Yang pertama, rajin membersihkan, atau kita tahu kita mau beraktivitas dengan paparan sinar matahari yang cukup tinggi, sunblock tetap harus digunakan. Halo Dok? Terus jaga juga pola makan. Dan yang terakhir, biasanya tangan tuh nggak boleh iseng untuk menghilangkan jerawat. Atik aja, ada jerawat dikit, atik gitu kan, akhirnya nanti jadi meradang. Itu kan kebiasaan new normal yang harus dilakukan ya. Kita tidak boleh menyentuh area wajah kita sebelum mencuci tangan. Gitu. Jadi tips dari saya, yang pertama, perawatan bukan sesuatu yang tabu, tetapi sebuah kebutuhan yang perlu kita lakukan, baik itu pria, wanita, atau siapa saja. Yang kedua, pilihlah produk yang memang sudah terbukti aman, bernotifikasi BP POM, dan dibeli dari gerai resmi. Lalu yang ketiga,
pilihlah produk yang memang sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Jadi bukan karena ikut-ikutan. Saya rasa itu sih tipsnya. Jadi jangan ikut-ikutan. Tapi harus kenali dulu diri sendiri. Saya ini butuhnya apa? Kulit saya ini kurang apa? Iya, baik Dok, terima kasih banyak ya Dok ya atas sharing-sharing hari ini Dok. Nggak kerasa sudah 30 menit Dok. Halo Dok. Iya, terima kasih juga terima kasih banyak untuk Dok ya. kepercayaannya. Iya, terima kasih banyak atas waktunya Dok. Kali bisa ngobrol lagi ya. Iya, sama-sama. Iya. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dr. Poni. Semoga obrolannya bermanfaat ya, terutama bagi yang pingin banget merawat kecantikan. Jangan lupa saksikan Lipstick minggu depan. Assalamualaikum, dadah.